Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayyuhat tullab wa talibat. Kaifa halukum wa kaifa halu ailatikum. Arju an takunu fis sihhah wa afiyah. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang at-tarkib. Masih dalam satu tema yang sama, yaitu ar-riyadhah. Untuk kali ini kita akan bicara tentang struktur kalimatnya atau at-tarkibnya. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan bicara tentang struktur kalimat atau susunan gramatikal yang terdiri dari an, lan, di plus fi'il mudhari'. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian mampu membedakan antara an, lan, dan li dalam konteks kalimat yang mengandung fi'il mudhari'. Baiklah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, hayya nabtadi hadhihi dirasah bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kalian ketahui bahwa an, lan, dan di adalah merupakan bagian dari amil nawasib atau merupakan amil nasib yang masuk pada fi'il mudhari'. Baiklah, kita lihat. Untuk yang pertama kita akan melihat contoh-contoh kalimat yang mengandung an yang diikuti fi'il mudhari'. Sebelum kita ketahui susunan kalimat yang terdiri dari an plus fi'il mudhari', kalian tahu an itu artinya adalah akan. Namun dalam tarjamahnya itu tidak mesti diartikan. Contohnya nanti kalian bisa lihat ya. Yang pertama, ana uridu an adhaba ilal maktabah. Ana uridu an adhaba ilal maktabah. Saya ingin pergi ke perpustakaan. Contoh yang kedua, nahnu nuridu an narja. Nahnu nuridu an narja. Kita ingin pulang. Contoh yang ketiga, arju an tad'awallaha li bi khairin. Saya berharap kamu mendoakan kebaikan untukku. Yang keempat, at-talibu yuhibbu ayyutali'ad durus. At-talibu yuhibbu ayyutali'ad durus. Siswa itu senang mengulang pelajaran. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang terdiri dari an plus fi'il mudhari' atau fi'il mudhari' plus an plus fi'il mudhari'. Berikutnya adalah contoh yang kedua, lan. Lan artinya tidak akan, yang digunakan untuk menafikan sesuatu. Artinya tidak akan. Jadi misalnya saya tidak akan pergi, saya tidak akan makan, itu lan ya. Contoh kalimatnya, layyal abad talibu qabla mutala'atid dars. Layyal abad talibu qabla mutala'atid dars. Siswa tidak akan bermain sebelum mengulang pelajaran. Contoh yang kedua, layyan jaha man kasalin. Layyan jaha man kasalin. Orang malas tidak akan berhasil. Yang ketiga, layyatakallamal hakam ma'al la'ib. Layyatakallamal hakam ma'al la'ib. Wasit tidak akan berbicara dengan pemain. Yang keempat, layyasbaha Ahmad fin nahri. Ahmad tidak akan berenang di kali atau di sungai.
Nah, ini contoh-contoh kalimat yang menggunakan lan. Kemudian berikutnya adalah contoh kalimat yang menggunakan li. Li itu artinya agar, supaya, atau bisa juga berarti untuk, yaitu untuk menjelaskan suatu alasan, ya, kenapa saya duduk di sini, kenapa kamu masuk kelas, atau mungkin kenapa kalian ya pergi ke lapangan, untuk apa, mengapa, atau kenapa. Bisa juga li itu untuk menjawab atas pertanyaan limada, mengapa. Jadi apa alasannya, ya, mengapa. Nah, itu menjawabnya pakai li. Contoh dalam kalimat Fatimah tadhabu ilal mal'ab lital'aba kurotas salah. Fatimah tadhabu ilal mal'ab lital'aba kurotas salah. Fatimah pergi ke lapangan untuk bermain bola basket. Maaf, itu untuknya dua, ya, yang depan tidak terpakai. Fatimah pergi ke lapangan untuk bermain bola basket. Contoh berikutnya, tadkhulu Maryam ila ghurfatin naum litastariha. Maryam masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Contoh yang ketiga, yadhabu Ahmad ilal masbahi liyasbaha. Yadhabu Ahmad ilal masbahi liyasbaha. Ahmad pergi ke kolam renang untuk berenang, ya. Jadi kenapa Ahmad pergi ke kolam renang? Alasannya liyasbaha, untuk berenang. Nah, itu maksudnya li itu untuk menjelaskan suatu alasan, ya, kenapa, mengapa Ahmad pergi ke kolam renang. Contoh berikutnya, yadkhulut thalibu ilal fasli liyadrusad durus. Yadkhulut thalibu ilal fasli liyadrusad durus. Siswa itu masuk kelas untuk belajar pelajaran. Siswa itu masuk ke kelas untuk belajar pelajaran. Kenapa siswa itu masuk ke kelas? Atau mungkin pertanyaan dimana, ya? Dimana yadkhulut talib ilal fasl? Dimana yadkhulut talib ilal fasl? Jawabannya yadkhulut talib ilal fasl liyadrusad durus. Jadi jawabannya menggunakan li, ya. Liyadrusad durus, untuk belajar pelajaran. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang mengandung li, yang menggunakan li. An, lan, li semuanya mempunyai fungsi yang sama, ya, yaitu menasabkan fi'il mudhari, ya, menasabkan fi'il mudhari. Jadi kapan ada fi'il mudhari kok didahului an, lan, dan li, itu harus dibaca nasab. Atau dalam hal ini bisa dilihat dibaca fathah. Di fi'il mudhari yang satu setelah an, lan, li harus dibaca fathah atau dibaca nasab. Contohnya pada kalimat yang pertama tadi, an, ya, an. Contohnya, yang pertama, ana uridu an adhaba ilal maktabah. Ana uridu an adhaba ilal maktabah. Fi'il pertama uridu, fi'il yang kedua adhaba. Karena fi'il kedua jatuh setelah an, maka harus dibaca nasab, ya, dibaca fathah, an adhaba. Kemudian contoh yang kedua, nahnu nuridu an narja. Fi'il yang satu setelah an, narja. Mestinya sebelum kemasukan an itu narja'u, tapi karena jatuh setelah an, maka dibaca an narja. Kemudian yang ketiga, antad'uwa, ya. Yang keempat, ayyutoli'a. Nah, itu jadi dibaca nasab. Begitu pula ketika dimasuki lan, fi'il mudhari kok depannya didahului lan, maka juga harus dibaca nasab. Contohnya, layyal aba. Layyal abat thalibu. Layyal aba, sebelum kemasukan lan bunyinya yal abu, ya.
karena depannya didahului lan, maka bunyinya menjadi layal'aba. Contoh yang berikutnya layanjaha, layatakallama. Kemudian yang terakhir layasbaha. Nah, ini fi'il mudhari yang didahului lan, harus dibaca nasab. Berikutnya contoh yang ketiga adalah fi'il mudhari yang didahului li. Juga sama, harus dibaca nasab. Contohnya Fatimah tadhabu ilal mal'ab li tal'aba, ya, li tal'aba kurotas salah. Yang sebelum kemasukan li bunyinya tal'abu, tapi karena jatuh setelah li menjadi lital aba karena harus nasab. Contoh berikutnya litas tariha, ya, kalimat terakhir litas tariha. Kemudian yang ketiga liyas baha, yang terakhir liyad rusa, yadkhulu thalibu ilal fasli liyad rusa. Sebelum kemasukan li bunyinya yad rusu, karena setelah li harus nasab maka menjadi liyad rusak. Ya, itu fungsi dari an lan li. Jadi fi'il mudhari yang didahului an lan li harus dibaca nasab. Kemudian bedanya apa? An lan li, ya, seperti yang kalian perhatikan, yang kalian lihat, ya. Kalau an itu letaknya di antara dua fi'il. Jadi sebelum an itu sudah ada fi'il mudhari. Kemudian satu lagi setelah an itu fi'il mudhari. Jadi terletak di antara dua fi'il seperti yang kalian lihat tadi di contoh pertama, ya. Ana uridu an adhaba. Ana uridu an adhaba. An di sini terletak di antara dua fi'il yaitu uridu dan adhaba. Contoh yang kedua nuridu an narja. An terletak di antara nuridu dan narja. Contoh yang ketiga, arju an tad'awa. An di sini terletak di antara dua fi'il yaitu arju dan tad'aw. Yang keempat, yuhibbu at-talibu yuhibbu ayyutali'a. An di sini terletak di antara yuhibbu dan yutali'a. Fi'il yang pertama yuhibbu, fi'il yang kedua yutali'a. Ingat, yang satu setelah an harus dibaca nasab, ayyutali'a. Itu. Jadi kalau an letaknya di antara dua fi'il, di antara dua fi'il mudhari. Kemudian lan itu letaknya di awal kalimat. Layal'aba, ya. Tanpa harus ada fi'il di depannya, ya. Layal'aba. Layal'aba thalibu, siswa itu tidak akan bermain. Atau mungkin lan adhaba, ya. Lan adhaba ila Jakarta. Saya tidak akan pergi ke Jakarta. Layyan jaha, layyatakallama, layyasbaha. Nah, itu kalian perhatikan kalau lan itu berada di awal kalimat. Kemudian kalau li itu letaknya di akhir kalimat. Contohnya Fatimah tadhabu ilal mal'ab li tal'aba kurotas salah. Di terakhir alasannya pergi ke lapangan untuk apa? Li tal'aba. Ya, jadi setelah proses aktivitas, kemudian di belakang ada alasannya kenapa, ya. Lital aba, liyasbaha, litastariha, liyad rusa. Nah, itu di perbedaannya an lan li, ya. Itu an itu letaknya di antara dua fi'il, kemudian kalau lan itu di awal kalimat, dan kalau li itu letaknya di akhir kalimat. Setelah suatu kegiatan itu dilakukan, kemudian alasannya apa, ya, atau mungkin bisa juga merupakan jawaban dari pertanyaan limada, ya. Kalau ada pertanyaan limada berarti nanti di belakang ada jawaban menggunakan li, ya, seperti limada tajlisuhuna, kenapa kamu duduk di sini? Nah, li adrusa, untuk belajar, atau mungkin li usyahida, untuk menyaksikan, li usyahidat televisi, ya, untuk menyaksikan televisi. Nah, itu diantaranya perbedaan antara an lan li, ya. Jadi kalian perhatikan betul kapan kalian menggunakan an, kapan kalian menggunakan lan, dan juga kapan kalian harus menggunakan li.
Kemudian saya ulangi kembali bahwa an landi itu adalah merupakan amil nasib. Jadi kapan ada fi'il mudhari kok didahului an landi, itu harus dibaca nasab. Nah, sekarang kalian harus tahu nasab di sini tidak harus pakai fathah, ya. Fi'il mudhari yang diawali amil nasib, contohnya an landi, itu harus dibaca nasab. Namun nasabnya tidak harus pakai fathah. Fi'il mudhari itu harus berharokat fathah, atau fi'il mudhari yang didahului an landi harus dibaca fathah, harus dibaca nasab. Ketika fi'il mudhari itu bukan termasuk af'alul khamsah. Jadi fi'il mudhari yang tidak termasuk dalam af'alul khamsah itu nasabnya menggunakan fathah, ya, menggunakan fathah. Contohnya seperti tadi, uridu an adhaba, nuridu an narja, ya, dan lain sebagainya. Kemudian jika fi'il mudhari itu berupa af'alul khamsah, ya, apa sih af'alul khamsah itu? Af'alul khamsah itu adalah fi'il yang 5. Rupanya adalah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Nah, itu yang termasuk af'alul khamsah. Kapan fi'il-fi'ilnya itu berupa af'alul khamsah, ya, kalian menemukan fi'il-fi'il yang bentuknya seperti halnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina, maka ketika didahului an landi atau didahului amil nawasib harus dibuang nunnya sebagai tanda nasab, ya. Contohnya bisa kalian lihat berikut ini. Ya, pada kolom pertama, ya, itu ada fi'il yal'abu, huwa yal'abu, anta tal'abu, ana al'abu, nahnu nal'abu. Yang termasuk af'alul khamsah yal'abani, tal'abani, yal'abuna, tal'abuna, tal'abina. Nah, dalam tasrif fi'il mudhari, ya, itu nanti kalian menemukan 5 fi'il yang termasuk af'alul khamsah, ya. Misalnya dari kata yal'abu itu kan nanti kalau ditasrif itu akan berubah menjadi 14 bentuk, ya, 14 bentuk. Nah, di dalamnya nanti kalian temukan 5 fi'il yang disebut af'alul khamsah, ya. Contohnya seperti yal'abani, tal'abani, yal'abuna, tal'abuna, dan tal'abina. Nah, bagaimana kalau fi'il-fi'il ini dimasuki an landi, ya? Contohnya fi'il tadi yal'abu didahului lan. Karena harus nasab maka menjadi layyal'aba, lan tal'aba, lan al'aba, dan lan nal'aba. Ini fi'il yang tidak termasuk af'alul khamsah, ya, atau disebut shahihul akhir. Adapun fi'il yang termasuk af'alul khamsah yang tadi kalian lihat yal'abani, tal'abani, yal'abuna, tal'abuna, dan tal'abina, bagaimana ketika dimasuki an landi? Contohnya dimasuki lan. Yang tadinya yal'abani menjadi lan yal'aba, nunnya hilang. Kemudian lan tal'aba, layyal'abu, lan tal'abu, dan lan tal'abi, nunnya hilang. Nah, itu. Jadi ketika fi'il mudhari itu didahului an landi, ya, saya ulangi, harus dibaca nasab. Tandanya nasab bisa menggunakan fathah, bisa menggunakan membuang nun. Kapan tandanya pakai fathah? Yaitu untuk fi'il mudhari yang shahihul akhir, ya, yang tidak bertemu sesuatu. Kalian lihat yang tidak ada nun, nah itu yang akhirnya tidak ada nun, itu yang tidak bertemu sesuatu. Sesuatu itu adalah alif tasniyah, wawu jamak, ya muannas mukhatabah. Tidak ketemu itu maka tidak akan ada nunnya, ya.
itu tandanya pakai fathah. Ketika fi'il itu termasuk af'alul khamsah, ya, fi'il-fi'il yang 5 atau yang ketemu sesuatu, itu akhirnya akan ada nunnya. Nah, ketika nasab kemasukan an landi harus dibuang nunnya. Ya, paham tuh? Insyaallah ya kalian bisa paham. Ya, itu yang dapat saya sampaikan ya tentang fi'il mudhari yang didahului an lan li. Jadi saya ingatkan kembali, fi'il mudhari yang didahului an lan li itu harus dibaca nasab. Nasabnya bisa menggunakan fathah, bisa menggunakan atau tandanya adalah membuang nun. Perhatikan apakah fi'il itu termasuk af'alul khamsah atau bukan. Kemudian kalian perhatikan perbedaan antara an lan li ya. Kalian amati betul tadi kapan kamu harus menggunakan an, kapan harus menggunakan lan, dan kapan harus menggunakan li. Kalian harus bisa membedakan ya. Nah, untuk selanjutnya untuk belajar kalian nanti coba kerjakan latihan berikut ya. Perintahnya ikhtar awamilan nasbi al-munasibah lil jumalil atiyah. Ikhtar, pilihlah amil nasib berikut untuk kalimat berikut ya. Kalimat amil nasib yang sesuai untuk kalimat berikut. Silakan nanti kalian pilih an, lan atau li ya. Nomor 1 misalnya adhabu ila mal'abil madrasah. Nah, kalian pilih an usyahida, lan usyahida, atau li usyahida ya. Saya pergi ke lapangan sekolah. Terus nah, kalian menggunakan an, lan, atau li ya. Nomor 2 al-'aba kurotal qadam masa al-yaum. An, lan, atau li, dan seterusnya. Silakan nanti kalian coba ya untuk belajar. Kemudian berikutnya kalian kerjakan latihan berikut ya. Kalian gunakan domir yang ada ya. Dengan adanya domir yang berbeda, maka fi'il mudhari itu akan mengalami perubahan ya. Contohnya huwa yadhhabu ilan nadi liyusyahidal mubarak. Huwa yadhhabu ilan nadi liyusyahidal mubarak. Nah, fi'il mudhari di sini akan mengalami perubahan ya. Yadhhabu, huwa yadhhabu. Nanti ketika anta itu akan mengalami perubahan ya menjadi tadhhabu. Anta tadhhabu ilan nadi ya, dan seterusnya. Silakan kalian coba nanti. Untuk perubahan ini saya kira sudah kalian pelajari dulu di kelas 7 ya. Bagaimana untuk anta, bagaimana untuk ana, untuk nahnu, dan seterusnya ya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.